sebagai pribadi individu per individunya tuh hampir kali berapa? Kali 5 kali 6 dari UMR Jakarta ya. Ngerti nggak? Misalkan dapatnya 100.000 IDA, terus kita konversi ke rupiah jadi 1 M, misalkan dibuletin, terus kita bagi ke 5 orang dengan tugas yang merata gitu kan. Tapi ini hanya asumsi ya, tergantung. Jadi kalau misalkan dalam sebuah proposal itu kan nggak semuanya dapat hasil yang sama, tapi berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing gitu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke, selamat malam. Thank you buat teman-teman udah hadir pada malam hari ini. Ini sesi diskusi tentang Proyek Katalis. Ini diskusi kita yang kedua. Kemarin kita udah tergabung ya teman-teman di grup chat. Kita mungkin kami masih menunggu ada teman-teman yang mau tanya-tanya tentang Proyek Katalis. Hari ini kita akan melanjutkan eh, update dari Proyek Katalis ya teman-teman. Jadi malam hari ini di sini udah ada saya, Fani, Cardano Ambassador dan Project Manager untuk Cardano Hub Surabaya dan Cardano Women Indonesia. Dan di sini juga masih ada Korandi yang akan jelasin juga tentang Project Katalis. Boleh open cam dulu kok, yang gambar itu. Oke, ada Korandi, terus di sini kita juga dibantu sama ada Mimin dari Cardano Hub Indonesia. Cardano Hub Indonesianya jadi yang biasa chat teman-teman di grup chatnya. Kita ada Mimin kita. Halo Mimin. Dan ada Bro Felix ya, lead Cardano Hub Surabaya. Yang akan kita hari ini kita akan mulai. Kita akan share screen ya teman-teman. Share screen-nya udah terlihat belum ya? Registration. Aman. Oke, aman. Saya akan mulai. Nah, oke. Ini saya lanjutin ya teman-teman. Hari ini kita ada Project Katalis Update. Yang pertama, discussion-nya agenda pada malam hari ini adalah topik tentang PAN 12. Kita sudah hari ini sudah launching kemarin tanggal 26 April, dan nanti ada update juga tentang apa yang baru nih dari FAN 12 karena ada sedikit perubahan atau ada hal-hal baru yang belum ada di FAN-FAN sebelumnya. Terus ada timeline-nya, timeline untuk FAN 12 itu apa aja. Terus udah gitu ada task, ada tugas mungkin ya dari Corandi, dan di sini ada lanjutan untuk Cardano Ambassador Program dan Cardano Mini Ambassador Program. Oke. Nah, ini ada good news dulu. Good newsnya Catalyst Working Group sudah selesai ya teman-teman. Jadi nanti bisa dilihat tayangan ulangnya di YouTube channelnya uh, IOG rasanya, Input Output Global. Kemarin kita launching untuk Catalyst programnya, Catalyst Working Group untuk di Fund 12 itu di Barcelona, dan dilanjutkan dengan launching untuk Fund 12 dengan beberapa hal yang baru. Nah, ini yang kita siapin. Nanti Fund 12-nya akan dimulai, kemarin sudah launching dan kita akan mulai di tanggal 29 April ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman yang sudah siap
dari kemarin tanya, aku kapan bisa daftar, aku kapan bisa daftar. Itu sekarang kita udah boleh bisa daftar. Nanti untuk website Cardano IDScale-nya sudah bisa diakses ya teman-teman. Kalau kemarin tuh masih mungkin beberapa teman-teman yang kemarin sempat udah mulai daftar dari bulan kemarin, ada yang belum dapat verifikasi emailnya. Nanti coba didaftarin lagi dan make sure kalau verifikasi emailnya sudah selesai ya teman-teman. Jadi akunnya udah dipastikan bisa aktif. Kalau misalnya nanti ada kendala tentang hal tersebut, bisa langsung email ke IOG-nya untuk tahu kalau misalnya eh, trouble-nya ada di mana. Nanti mereka akan bantu untuk kita masuk untuk melakukan penyelesaian dari pembuatan akun ID Scale-nya teman-teman. Nah, yang kedua, jangan lupa siapin Cardano wallet-nya karena teman-teman udah ready untuk jadi community reviewer. Siapin dulu wallet Cardano-nya. Kalau dari kami sih, kami saranin pakai Yoroi ya, karena mungkin interface-nya lebih simple. Fokusnya hanya untuk penerimaan dana saja gitu ya, buat nanti di community review. Nah, langkah ketiganya yang kita harus siapin adalah siap-siap untuk registrasi community review. Dan untuk hari saat ini tuh kita masih belum bisa daftar, pop-up-nya belum muncul teman-teman. Jadi nanti kita akan remind dan kita akan jelasin juga sih timelinenya, kapan sih periode untuk daftar register dari community reviewernya. Nanti ada beberapa part-part yang harus diisi dan kita akan update sebelum di bulan Mei. Kita akan update sebelum periode registrasinya berakhir. Kami akan update kembali sama teman-teman untuk ngingetin tentang apa-apa aja yang harus diisi. Terus nanti yang keempat, kita akan mulai mereview proposalnya ya teman-teman. Dan dipastikan ini saya highlight, pastikan semua teman-teman semua mengerjakan review sesuai dengan proposal yang dialokasikan ya teman-teman. Untuk level 0 itu ada di 30 proposal wajib yang di-review. Di level 1 ada 80 proposal wajib review. Dan nanti di level 2 ada 300 proposal yang wajib review. Before that, jangan sampai teman-teman mereview proposal yang tidak dialokasikan, karena jika itu dilakukan, maka kemungkinan kecil akan mendapatkan rewardnya gitu, teman-teman. Jadi, tolong pastiin aja, uh, kita akan terus remind tentang proposal yang dialokasikan, teman-teman. Nanti pada saat pop-up-nya sudah muncul, kami akan terus update. Uh, kita akan kasih tahu di sebelah mana teman-teman bisa lihat. Nah, yang kelima itu adalah menunggu fund selesai. Jadi fund ini kemungkinan berakhir di bulan Juli, akhir Juli, dan proyeknya akan onboard di sekitar bulan Agustus, teman-teman. Jadi pada fase-fase ini teman-teman pastiin kita semua bantu untuk promosi dan jangan lupa like proposal-proposal teman-teman kita semua yang dari Indonesia biar bisa naik rankingnya dan bisa di vote dan bisa jadi ke funded gitu. Oke, selanjutnya ini apa? Oke. Selanjutnya ada Project Catalyst Update yang saya serahin sama Korandi ya. Korandi akan jelasin tentang apa saja yang baru dari Fund 12. Oke, silakan Ko. Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Gimana? Kemarin ada yang udah cobain assess proposalnya? Mungkin bisa kasih reaction or something di chat box-nya ya. Teman-teman yang udah latihan bisa kirimin ke kita. Terserah mau ke gue atau ke Fani ya. Nanti bisa dalam bentuk Google Doc juga boleh. Cuman untuk pemenangnya kita umuminnya hari Senin, soalnya kemarin kan ada kelas juga ya dari anak-anak UPI dan mereka diharapkan bisa ikutan latihan ya, ikutan latihan juga. Terus karena ini fasenya sudah masuk ke FAN 12, otomatis agak padat juga ya dari orang-orang di Cardano Hub ini. Sekitar puluhan orang ya yang involve dan participate di uh, pengajuan proposal. Tapi buat teman-teman yang misalkan masih masih pengen ikutan, kita bisa bantu juga, nggak masalah.
karena masih ada waktu ya, sekitar 13 hari ya. Jadi teman-teman yang punya ide untuk mengembangkan idenya di kotanya masing-masing, itu boleh banget, kita pasti bantuin. Mulai dari penulisannya sampai ke eksekusinya, nanti kita coba kasih advice ya. Tapi kembali lagi ke kalian yang punya inisiasi idenya, yang akan jadi project manajernya gitu. Terus ini udah ya slide yang ini, boleh di next berarti. Aksesnya dikirim di mana kok? Docs. Iya, tinggal bikin di Google Doc aja, nanti linknya kirimin ke gua atau ke Fani, boleh. Dan ini nggak terlalu besar ya, grupnya cuman di bawah 30 ya. Di bawah 30, jadi kita bisa fokus bantuin teman-teman ini kurangnya apa, ini lebihnya apa gitu. Kita nggak terlalu ambil skop yang terlalu luas, kenapa? Biar teman-teman di sini bisa kita bantu lebih serius gitu kan, di semua grup ini. Kemarin tuh jadi ada acara ya, acara Fun 12 di Barcelona, live mulai dari jam 11 pagi ya. 11 pagi ya Barcelona. Dari sininya sih udah mulai ditayangin ya di YouTube channelnya, tapi dia beresnya juga jam 11 malam waktu sini gitu kan. Berarti hampir 8 jam, sekitar 8 jam ya, tapi ada jedanya juga di sana. Eh, Wacananya adalah mereka membuat sebuah katalis working group. Jadi mereka ambil satu step ke belakang sebelum launching announcement-nya mengenai Fund 12 ini. Setelah itu dia kayak bikin apa ya, grup discussion juga sama. Ada yang ngebahas mengenai inkubator, ada yang membahas mengenai operation dalam proyek katalis itu seharusnya gimana, dan ada juga yang ngasih input juga seperti kayaknya kategori ini harus digeser deh, kayaknya misalkan untuk budgetnya harus dinaikin, diturunin, kenapa alasannya gitu kan. Jadi orang-orang ini memang dipilih. Kalau teman-teman mau ikutan, kita juga belum punya akses ke sana, tapi harusnya terbuka ya buat semua orang. Yang pasti sudah harus ya harus udah pernah ini ya apa namanya uh, assess, udah punya akun di Idea Scale. Ya kan nggak tahu ya, siapa tahu kita dikirimin juga ke luar negeri gitu. Tapi yang dari Asia memang belum ada ya representatifnya, kemarin dilihat tuh. Sabar aja, mungkin kedepannya bisa. Terus mereka tuh selalu nekenin nih, kenapa sih katalis gitu kan? Kenapa ada apa sih dengan katalis? Ada apa dengan proyek katalis gitu kan? Nah, mereka tuh ngejelasin setidaknya ekosistem ini tuh punya akselerasi yang berbeda daripada chain-chain lainnya gitu kan. Nah, dari sini mereka juga pengen ngasih tahu gitu kan, bahwa katalis yang dimaksud di sini adalah mereka tuh bisa solving problem untuk kategori challenge yang ada di setiap negara gitu kan. Kalau kita ingat lagi kan kembali ke SDG report ya kemarin ya, Sustainable Development Goal kemarin ya. Jadi kalau kalian perhatikan dalam proposal itu selalu ada penulisan SDG report kan. SDG reportnya ini dia hmm, sebentar ya, coba saya drop aja linknya di sini biar kalian bisa lihat semuanya. Proposer tool ini memang selalu digunakan dan teman-teman bisa lihat ya ini. Nah itu, nah setelah itu karena kita udah tahu nih ya kenapa harus ada katalis, karena akselerasi ini memang dipakai buat apa ya? Buat mencari fundamentalnya yang menahan harga ya, selain dia adanya staking juga gitu kan, ada keberadaan dari para whale juga gitu ya, tapi kan tetap aja semuanya kembali lagi ke komunitas gitu. Next. Nah, bagaimana sih sebetulnya proyek Katalis ini bisa ngasih kemajuan gitu kan untuk keadaan ekosistem? Yang pertama, mereka selalu ngebahas mengenai adanya treasury funding ya.
treasury ini harus punya akuntabilitas yang disetujui bersama dan juga melalui proses voting ya, agar semua orang tuh benar-benar mendapatkan value yang sesuai gitu kan dengan apa yang mereka minta. Ya, saat ini memang ada 800 proyek yang statusnya komplit ya, dari 1.600 funded proposal. Kalau kalian bayangin, sebenarnya nggak terlalu banyak ya, dan masih masih ada peluang buat kita juga, buat teman-teman di Indonesia tentunya, untuk go through bareng, bikin proposal juga selain jadi community reviewer. Dan dari treasury funding ini kita harus ingat lagi, balik lagi konsep yang kemarin saya ajarin, sebetulnya ada beberapa komponen yang harus diperhatiin, seperti misalkan pada saat penulisan value for money itu, atau kita melakukan assess sebagai community reviewer terhadap value for money, itu ada yang namanya weighted value for money. Jadi value yang digambarkan tuh ada bobotnya nggak dengan pekerjaan yang kita tuliskan ya di bagian project milestone. Yang kedua, ada value for money justification. Nah, kita tuh kan ini tim ya kerjanya ya. Satu main applicant dengan 4 additional applicant. Berarti 5 orang total kan dalam satu proposal. Nah, berarti teman-teman di sini kan setelah menulis mau ngelakuin apa, minta budget berapa, di situ kan ketahuan tuh tiap orang bakal dapatnya berapa. Nah, kalian tuh minta budget tuh berdasarkan benchmarknya negara mana, benchmarknya misalkan benchmark dari United Nations Report gitu kan, PBB, atau benchmarknya dari apa ya, freelancer gitu kan. Nah, itu boleh dicantumin selama ada attach link-nya, itu sangat membantu gitu ya. Oh, ini gerakan dari proposal ini memang kelihatan dia punya benchmark yang jelas gitu, punya acuannya tuh nggak ngayal-ngayal gitu tiba-tiba. Kalau misalkan kita punya apa ya, kayak red card lah ya, tapi lebih dijelasin lagi, dielaborasikan lagi kenapa minta di nominal sekian gitu kan. Itu kan pasti ada reason yang kuatnya gitu, selain kita pengen dapat keuntungan sebesar-besarnya ya. Lalu value for money analysis ini yang ketiga ya, itu kita bisa lihat sebetulnya nggak usah selalu ke internal deh analisanya, tapi kita bisa bandingin juga sama proposal lain atau enggak dengan beberapa website dari ekosistem Cardano yang memang dia minta nominalnya berapa untuk pengajuan proposal ke Project Catalyst ini. Kita bisa minta average-nya kan, jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu timpang, dan memang jadinya kelihatan lebih rasional gitu kan kalau kita ambil uh, rata-ratanya gitu kan. Tapi tetap pastiin lagi aja nanti fixed cost yang harus dikeluarkan pada proposal kalian tuh sebetulnya apa aja, kategorin sendiri, kelompokin. Lalu kalau untuk teman-teman yang developer, biasanya mereka kasih apa ya, kasih time box gitu kan, time box biar kelihatan antara output sama kegiatan yang harus diselesaikan oleh developer ya. Lalu yang keempat ini sedikit bumbu aja, value of non financial impact. Itu jadi teman-teman boleh ngasih tahu value dari, sebagai proposer kalian boleh kasih tahu kalau value dari kegiatan kalian ini nggak menghasilkan ROI, nggak apa-apa, tapi tetap dikasih tahu benefitnya apa gitu kan. Nah, yang terakhir, yang kelima itu financial impact. Berarti kan ngasih tahu ini sebetulnya make sense nggak dengan kita request pendanaan misalkan 20.000, 30.000 AIDA, tapi impact-nya buat si Project Catalyst, buat komunitas itu kerasa banget ya. Kita bisa tahunya dari mana ya, pastinya harus banyak melakukan dokumentasi ya, dokumentasi, terus kita ambil data yang banyak dari kegiatan kita, seperti apa responnya, karena nggak selalu apa yang kita buat itu akan tepat ya bagi semua orang ya, karena tiap orang juga kan ada preferensi masing-masing cara mereka belajar, ada yang pengen lebih mudah, ada yang lebih kompleks, ada yang pengen lebih cepat gitu kan, tergantung ya. Next. Hmm, ya ini yang tadi ya sebetulnya. Jadi tujuan dari acara kemarin tuh kan menyelesaikan masalah yang
apa ya, wicked gitu. Jadi ini sedikit agak jokes ya. Masalah-masalah yang sulit lah intinya ya. Nah, mereka tuh selalu punya cara kerjanya adalah untuk memetakan masalah ini, mereka set scope dulu. Otomatis pada saat kita menulis proposal atau mengeses sebuah proposal harus tahu scope kita tuh eh, pakai kacamata dari cara pandangnya siapa, community manager kah, marketing kah, kayak yang kemarin saya kasih tahu. Fokus aja tetap sama satu arah. Misalkan kalian dari proposal yang pertama melakukan assessment sampai proposal ke-30 dengan prinsip kalau kalian pernah menjadi seorang manajer ya udah pakai eh, kacamata seorang manajer terus gitu kan. Kalau kalian pernah menjadi seorang pengusaha gitu kan atau pedagang, ya maju aja terus sampai proposal ke-30 beres gitu. Jadi nggak kemana-mana, orang juga bisa lebih mudah gitu kan nanti melakukan filterisasi pekerjaan level 0 dan level 1 gitu. Nah, lalu deploy solutions. Kalau si project katalisnya aja melakukan fase di solutions ini, berarti kan kita juga harus sebetulnya konstruktif ya sama proposal yang ada di project katalis gitu. Pada saat melakukan penilaian, kita lihat mana sih solusi-solusi yang dikasih, kita kadang ditulis ulang aja. Solusi mereka tuh mau menyelesaikan masalah kurangnya pengetahuan dalam blockchain gitu kan. Nah, kalian tinggal highlight aja itu, tulis lagi, tapi jangan copy paste, tulis lalu tulis lagi dan sebutin yang nggak adanya apa dari situ. Jadi tetap kita kayak mau ngasih tahu sama level 2 dan juga para voter bahwa isi dari proposal ini sebetulnya rasional gitu. Nggak perlu cari yang nggak ada banget gitu. Lebih mudah kita maju dengan cara memuji proposal itu gitu. Kalau kita kasih empati sama proposal itu, akan lebih mudah untuk menemukan intisarinya gitu ya. Walaupun kita cuma baca paragraf pertama, satu kalimat pertama, paragraf kedua, satu kalimat pertama gitu kan. Tapi tetap kalian pasti nemuin esensinya karena kalau kita langsung kasih empati gitu, kasih pujian dulu, itu langsung kelihatan sebetulnya value dari proposal itu tuh apa gitu kan. Yang nggak adanya apa. Nah, nah dari situ baru dibangun lagi secara konstruktif gitu ya, kasih kritik membangun lah gitu. Nah, selanjutnya next ya. Ini ada review outcome dan iterate, ini biasa ya. Dalam proposal juga ada. Jadi di sini gue tuh pengen ngasih tau kalau misalkan Project Catalyst punya perlakuan sama proposal seperti demikian, berarti kan kita juga harus berkaca sama mereka gitu. Gimana sih caranya ngasih assessment yang bagus atau buat proposal yang bagus gitu kan. Nah, ini ada beberapa bentuk-bentuk partisipasi yang dia sebutin ya pada saat acara kemarin tuh. Yang pertama ada interaction, ada juga builder, ada juga yang memang cari pendanaan aja, ada juga yang pengen belajar dan bertumbuh gitu ya. Nah, kalau yang interaction ya pasti ya teman-teman kan pengen saling berinteraksi, gimana caranya ya. Memang apa yang kita buat belum sempurna ya kegiatan di sini, tapi tetap eh, kita harapannya teman-teman bisa saling ngobrol satu sama lain dan kita juga bisa support. Terus ada juga yang builder gitu kan, yang memang dari dunia web tuh dia bisa melihat peluang di Cardano Chain ini, dia maju di situ, build something gitu kan. Terus ada yang cari peluang dari pendanaan ini, memanfaatkan situasi yang ada gitu kan, supaya segala sesuatunya tuh berjalan gitu kan, dan bisa ngikutin roadmap-nya dari Cardano. Yang terakhir ada learn and grow ya, karena kita ini di Web3 blockchain gitu kan, otomatis yang harus dijaga adalah reputasi dari uh, chain yang kita geluti ya gitu kan. Kita harus jaga reputasinya, kita juga harus lihat nih mana teknologi yang memang bermanfaat nggak cuma buat orang kaya tapi juga buat orang yang belum bekerja gitu kan. Terus kita juga harus tahu nih apakah ada kebebasan gitu kan dalam seseorang mencalonkan temannya gitu untuk maju stand up di ekosistem Cardano ini gitu kan dengan bebasnya gitu kan, itu kan delegasi namanya ya. Suatu bentuk ideal dari sebuah DAO gitu. Nah, setelah itu eh, untuk Fund 12 ini kita dikasih tahu bahwa treasury yang ada tuh 50 juta ADA ya. 50 juta Cardano ADA Lovelace ya. 50 juta ADA. And then next
50 juta IDA ini terbagi-bagi jadi beberapa kategori ya. Challenge kategori yang ada tuh sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Satu lagi nanti di halaman selanjutnya. Ini yang 5. Pertama ada Cardano Use Case Concept. Sama kayak kategori yang Fund 11 kemarin ada konsep. Lalu solusinya berubah namanya jadi MVP. Dilanjut lagi dengan Cardano Use Case-nya produk. Terus Cardano Open Developer Ecosystem. Yang terakhir Cardano Open tetap. Cardano Open Developer Ecosystem juga sama. Ini budgetnya tuh kita untuk yang use case konsep dulu ya satu-satu. Untuk yang use case konsep ini maksimum requestnya 100.000 EDA per proposal. Boleh minta di bawah itu boleh, tapi lebih dari itu nggak bisa gitu kan. Nah, ini estimasi berarti kan 100.000 EDA dikali 75 project ya, 7 juta setengah ya EDA kan. Untuk kategori ini, jadi yang tadi 50 juta, 7 juta setengahnya dipakai untuk Cardano use case konsep. Nah, ini ada requirement-nya atau eligibility yang masih verbalnya. Yang lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di cardano.idsk ya, tanggal 29. Nah, untuk sementara yang konsep ini bentukannya pasti ada di apps ya. IDS atau produk konsepnya aja itu udah masuk ke kategori konsep. Yang kedua ada need initial design and basic prototype. Jadi inisialnya aja atau basicnya banget gitu kan. Terus kita loncat ke Cardano use case MVP. Maximum requested fund-nya itu 300.000 EIDA, lebih besar, tapi pastinya di limit ya, jadinya cuma 25 project atau lebih, tergantung nanti yang mintanya apakah semuanya maksimum 300.000 atau juga ada yang minta kayaknya nggak perlu sampai 300.000, 100.000, 200.000 atau mungkin di bawah itu juga masih bisa jalan nih, ya udah ajuin aja gitu kan. Yang pertama ini ada early blockchain startup to reach testnet or MVP readiness gitu kan. Pokoknya si prototipe ini udah bisa didemonstrasiin, udah berfungsi semua tombol-tombolnya gitu kan. Terus use case product yang sebelumnya itu di Fund 11, use case product ini dia maksimum di 600 sampai 750.000 EIDA per proposal ya. Kalau sekarang turun jadi 500.000 EIDA. Dan dia juga ada limit di 15 project atau lebih ya. Ini semua estimate aja ya, estimasi aja. Dan dia juga harus punya high impact use case. Terus yang kedua harus nge-trigger adopsi dari ekosistem dan juga komunitas. Yang ketiga must have working product in market gitu kan. Jadi buat teman-teman yang udah bisa bikin se-advance mungkin, tergantung ya mau developnya di Cardano Chain ini kan baru, otomatis kalau memang itu perlu dipecah, dipecah aja. Ada yang ke konsep dulu, sebagian ke MVP, sebagian ada yang ke produk gitu. Jadi pakai strategi ya, nggak semuanya kita masukin ke satu kategori, karena itu akan membuat kita lebih overwhelmed ya, dan juga memang kita juga masih terus belajar untuk majuin proposal kan, makanya nanti situasinya kan kita belum tahu ya karena baru pertama kali, otomatis banyak tantangan ataupun resiko-resiko yang kita harus hadapi gitu ya, nggak cuma dihadapi, ada yang harus kita hilangkan, ada yang harus dimitigasi, ada yang harus kita hmm, pindahkan gitu kan. And then selanjutnya ada Cardano Open Developer Ecosystem. Ini maksimum requested fund-nya di 200.000 EIDA. Kalau teman-teman ambil benchmark di satu EIDA-nya itu di 10.000 ya idealnya kemarin. Tapi kita di fund 10 itu ngajuin pada saat satu EIDA-nya di 4.500 rupiah ya. 4.500 rupiah. Nanti tinggal cari aja harga supportnya di berapa. Yang jangan terlalu jauh sama running price sekarang ya, biar lebih make sense and rasional, acceptable juga sama project Catalyst dan juga para voter nantinya. Ini eligibility-nya ada tax center, terus enable Cardano developer experience, dan ini pastinya open source. Jadi apapun yang dibuat di atas Cardano Open Developer Ecosystem dia harus open source ya.
open source. Jadi jangan sampai nanti loh kenapa tiba-tiba utility gue diambil gitu kan, karena memang open source gitu. Uh, yang terakhir, Cardano Open ini adalah kategori untuk semua pengaju proposal yang nggak bisa masuk ke 4 kategori sebelumnya, konsep, MVP, produk, developer, ekosistem. Nah, masuknya ke Cardano Open. Cardano Open ini dia lebih banyak ya, karena maksimum requested fund per proposalnya itu di 100.000 EIDA. Sebelumnya 100 sampai 200, sekarang diturunin jadi 100.000 EIDA. Berarti mulai di filter ya. Karena yang Cardano Open udah di filter dan masih banyak ketertarikan orang bikin di developer ekosistem, makanya harus pakai strategi juga ya teman-teman ya. Lihat kategori challenge ini sama kayak, bedanya tuh kayak apa ya, secara tradisionalnya pengadaan barang dan jasa, pengadaan infrastruktur gedung gitu kan, pengadaan harus dibedain alat-alat kantor, itu pasti udah beda kategori semua kan ya, sumber-sumbernya. Nah, ini untuk Cardano Open dia eligibility-nya yang pasti ada mengenai edukasi yang engage, dan juga buat mereka on board ke ekosistem Cardano, terutama ke Project Catalyst, partisipasi yang paling sederhana melalui community reviewer, sign up di IdeaScale, ataupun nantinya integrasi wallet kalian masing-masing, tapi kita nggak promosiin wallet yang manapun ya, cukup yang bisa disimpan aja. Terus yang ketiga, Mas Drive Cardano Marketing and Promotional. Jadi dari kelima kategori ini sebetulnya harus ada elemen marketing dan promosinya. Apabila proposal kalian dari atas ke bawah isinya marketing, nanti dikiranya agency gitu kan. Sedangkan kita kan yang mau build di sini adalah orang-orang yang uh, mau apa ya, ngebangun dari awal, bikin reputasi yang baik, dan nanti ke depannya ternyata bisa nge-bridge ke chain lain, ya itu silakan banget gitu kan, nggak ada masalah. Uh, tapi jangan sampai kita dinilai seperti apa ya, hanya sebuah agensi aja atau mungkin semi-semi labs gitu, tapi visi misinya nggak align gitu kan. Sayang banget gitu kan, nanti banyak teman-teman yang kebingungan gitu. Terus udah jelas, teman-teman kira-kira ada pertanyaan nggak dari 5 kategori ini? Karena ada beberapa perbedaan ya. Ini apa gunanya sih sebagai community reviewer ngerti kelima kategori ini? Karena kalian akan melakukan assess tuh yang pasti akan banyak masuk ke Cardano Open ya. Nanti pada saat sign up di IDS kali ini, kalian pilih preferensi kategori challenge-nya Cardano Open gitu kan. Kecuali kalian ngerti sisi tech-nya, kalian boleh pilih yang developer ekosistem, atau mungkin kalian lebih advance lagi bisa ke MVP atau produk gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya? Oke, kita lanjut dulu aja. Nah ini ya, yang tadi highlight-nya sebetulnya ke keadaan open. Kenapa? Karena mudah untuk masuk gitu kan. Terus logic dari 100.000 EIDA ini, sebetulnya gue cuma pengen bantu aja berpikir ya, untuk teman-teman misalkan 100.000 EIDA di rate 10.000 gitu kan, berarti ini project senilai 1 M ya. Dan at least kan itu panjangnya project itu kan 6 bulan ya. Berarti dari 100.000 dibagi 1 M lah, dibagi 6 kan udah 166 juta ya gitu kan. Dan nanti tinggal dibagi 5 itu berarti seorang tuh kan hmm, berapa ya, sekitar puluhan juta ya, sekitar puluhan juta. Dan kalian sudah tahu tuh value kalian atau valuasi kalian sebagai pribadi individu, per individunya tuh hampir kali berapa, kali 5 kali 6 dari UMR Jakarta ya. Ngerti nggak? Misalkan dapatnya 100.000 IDA, terus kita konversi ke rupiah jadi 1 M, misalkan dibuletin, terus kita bagi ke 5 orang dengan tugas yang merata gitu kan.
Tapi ini hanya asumsi ya, tergantung. Jadi kalau misalkan dalam sebuah proposal itu kan nggak semuanya dapat hasil yang sama, tapi berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing gitu. Nah, kita udah ada cara biar itu memang lebih efektif, cara kerja seperti itu, biar nggak ada perebutan dalam internal setiap proposal dan nanti kan terhambat ya otomatis fund berikutnya nggak bisa ngajuin lagi dan kerjaannya ya jadi community reviewer aja gitu kan, stuck di situ. Tapi nggak usah khawatir, kita saling bantu nanti di sini untuk sebagai pengajar proposal dan community reviewer juga pasti masih banyak apa ya prospeknya. Karena itu nanti kita share lebih lanjut lagi ya di beberapa sesi ke depannya. Eh, di sini saya tulis sebetulnya fulfill melalui reward community reviewer ya. Sebelum kalian sebelum kalian melakukan atau membuat sebuah tim atau mengajukan proposal, kalian ada baiknya memang menjadi community reviewer. Kenapa? Karena begitu kalian menjadi community reviewer, kalian fulfill dengan reward yang kalian dapat dari melakukan asas proposal ini, tentunya kan perut udah kenyang, pikiran udah tenang gitu kan. Kita ngajuin proposal, di situ nggak ada konflik kepentingan untuk internal diri sendiri dulu. Baiknya kayak gitu ya. And then next. Yang baru untuk Fund 12 ada kategori challenge yang baru itu namanya Cardano Partner Real World Integration. Ini dia maksimum requested fund-nya per proposal itu 500.000 AIDA sampai dengan 2 juta AIDA. Dan yang di approve oleh voter dan limitnya dikasih sama Project Catalyst itu 4 sampai 6 project. Cuman persyaratannya cukup tinggi ya. Ini kategori premium partnership dan syaratnya adalah pengajuan proposal ini adalah entitas atau disebutnya commercial enterprise dan tim di dalam yang tergabung itu at least 2 tahun dengan track record yang ada evidence-nya dan terbukti ya. Dan juga yang terakhir harus punya revenue at least 5 juta dolar per annum itu. Jadi ya memang ini kualifikasi buat sebuah perusahaan untuk menjadi Cardano partner. Tapi apa yang bisa kita expect dari sini? Berarti 4 sampai 6 project yang nanti dipilih oleh project Catalyst dan juga voter community akan kasih impact yang cukup besar ya terhadap price action-nya nanti di market, baik itu ke koin ataupun ke token-tokennya gitu kan. Oke, selanjutnya ini hanya pengumuman aja mengenai eksepsional, pengecualian, dan penyesuaian untuk proposer satu nama maksimal ada di 6 proposal yang berbeda. Jadi baik itu di saat proposal A dia jadi main applicant, proposal B dia jadi co-proposer, proposal C dia jadi additional applicant aja, dan seterusnya itu hanya boleh 6. Lebih dari itu bisa dipertanyakan atau mungkin ya jadi ribet ya buat teman-teman lainnya gitu kan. Lalu untuk yang sudah mendapatkan funding di Fund 9, tentunya harus selesai dahulu. Yang udah dapat funding di Fund 10, harus udah ada yang lolos ke termin berikutnya ya, proof of achievement-nya lolos gitu kan. Jadi sekadar kalian tahu aja, jadi setelah mendapatkan pendanaan, tentunya kalian harus perhatikan eksekusinya sampai benar-benar terlaksana ya, sampai benar-benar sesuai dengan apa yang kalian tulis di proposal. Begitu juga dengan community reviewer, tanggung jawab kalian adalah melakukan identifikasi dan address di situ ada resiko apa aja gitu kan, yang perlu diwaspadai oleh semua orang, voter dan juga ya terutama voter ya. Soalnya kan kalau kita kasih semua kredit itu ke sebuah proposal, tapi kita ternyata nggak ngecek nih sebetulnya link yang ada di proposal itu semuanya
bodong atau kurang apa ya, bukannya bodong ya, nggak qualified itu untuk mensupport statement mereka masing-masing dalam penulisan proposal itu kan. Lalu eh, dalam pengumuman pemenang itu biasanya ada kategori leftover atau sisa ya, yang disebabkan oleh adanya sisa treasury ya di funding setiap fund itu. Nah ini itu juga masih ada kemungkinan untuk beberapa proposal masuk ke kategori ini dan nanti dia masih bisa menang tergantung dari voternya juga berdasarkan ranking ya, nanti ada ranking. Hmm, oke. Nah ini yang ditunggu-tunggu semua orang pasti sebagai community reviewer. Posisinya masih sama dengan value sebagai voter itu, kalian akan mendapatkan reward sebesar 2,5% dari Treasury 1.250.000 AIDA. In AIDA ini ya. Treasury yang ada untuk community reviewer itu ada 1.250.000 AIDA juga. Ini dapat 2,5% ya. Lalu moderatornya 0,4% yang nilainya 200.000, milestone reviewernya juga 1,6% yang nilainya 800.000. Total reward for community participation itu 7% atau senilai 3.500.000. Nah, yang awal kan itu ada treasury sebesar 50 juta, berarti 3.500.000-nya itu untuk partisipasi teman-teman aja, gitu kan. Nah, dan itu nilainya juga sudah fantastis gitu, 3.500.000 EIDA. Kali rate sekarang di 7.400 ya. Itu pun sudah amazing gitu ya untuk partisipasi tanpa kita mengajukan proposal gitu. Kalau kalian mengajukan proposal juga, tentunya evaluasi diri kalian masing-masing meningkat dan bisa lebih banyak belajar dan berinteraksi satu sama lain ya. Lebih panjang gitu ya pandangannya. Hmm, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Untuk breakdown dari community reviewer ini, sebetulnya nanti dijelasin lagi. Cuman memang saat ini belum keluar ya detailnya seperti apa. Karena ada sistem threshold-nya juga, mirip kayak pemilu ya. Tapi jangan khawatir, kan kemarin ada yang nanya di grup, apa itu nggak kebesaran rewardnya? Memang kelihatannya kayak yang kebesaran, tapi so far selama fund yang saya ikuti, dari fund berapa ya? 9 sampai 12 ini, mereka tuh punya algoritmanya, entah pada periode ini mereka sedang mengasah kualitas dari level 0-nya kah? Atau level satunya, atau level 2-nya. Nah, itu nanti kelihatan tuh proporsinya. Tapi kalau kalian sudah bisa mencapai level 1 aja, kalian nggak usah khawatir, gitu kan. Kalian bisa kerjain aja tetap. Dan reward yang kalian dapatkan juga, ya masih masih dalam estimasi fund yang sebelumnya, gitu kan. Jadi nggak usah khawatir dengan tiba-tiba kayaknya jadi cuma $10 gitu ya. Total nge-assess 30 proposal, nggak sih. Kayaknya nggak akan sejatuh itu juga. Kabur semua ya. 7% ini mereka buang sia-sia kalau gitu. Dan itu nggak mungkin ya, karena ini semua mereka pikirkan matang-matang. Kenapa ada presentasi ini? Persentase, sorry. Next. Nah ini Fund 12 timeline-nya untuk pengaju proposal secara general tanggal 26 April itu kemarin 29 udah dibuka submission-nya, sudah bisa dikirimkan. Kalau sudah diisi semua udah lengkap, bisa disubmit di cardano.id scale. Lalu tanggal 13-nya itu deadline-nya. Tanggal 16-nya itu udah ditutup biasanya ya. Udah nggak bisa submit lagi. Biasanya masih bisa direvisi 13 Mei sampai 16 Mei. Tapi itu udah suasana padat servernya pasti. Kayak yang susah dibuka gitu, harus di reload berapa kali, itu memang kayak gitu sih. Apalagi kalau, jadi kalau kita untungnya di Asia, kita buka mulai dari siang sih masih nggak masalah ya, tapi kadang suka servernya suka agak boyot juga. Kalau mau benar-benar ikutan nimbrung itu jam 7 sih, jam 7 malam ya. Ikutan nimbrung semua pada aktif, semua pada kirim lempar-lempar komen gitu kan.
dan kudos gitu kan. Nanti dalam proposal itu kita bisa support dengan kayak apa ya, like and subscribe itu, tapi ini namanya kudos gitu, kudos kudos kudos, naikin gitu. Terus tanggal 23 Mei sampai 20 Juni ini community review, berarti teman-teman udah bisa melakukan penilaian proposal itu di tanggal 23 Mei. Dan yang pastinya ini kita skip dulu ya karena teman-teman kan di sini masih sebagai community reviewer. Next ada Fund 12 timeline untuk community review. Sorry ini nggak jelas karena kita juga ambil dari YouTube ya. Eh, tanggal 2 Mei ini reviewer registration start. Jadi tanggal 2 Mei, catat teman-teman ya, tanggal 2 Mei kalian udah bisa bikin akun di Cardano Idea Scale. Untuk yang mengalami kesulitan bisa tanyain sama kita di grup ya. Lalu tanggal 19 Mei itu ditutup, jadi udah nggak bisa lagi. Tanggal 20 tiba-tiba ada yang nanya, ini kenapa nggak bisa? Ya memang ditutup gitu kan. Pastiin pendaftaran kalian tuh beres sampai mendapatkan verifikasi ke email masing-masing. Nanti udah dapat link verifikasi di email, diklik aja, nah auto dilempar lagi ke cardano.idscale. Hati-hati dengan link yang palsu. Terus tanggal 23 Mei sampai dengan 6 Juni itu periode untuk level 0 dan level 1 ya. Selamat melakukan assessment tanggal 23 sampai 6 Juni ya. Nah, 23 Mei ini berarti sekitar waktunya sekitar uh, 15 hari. Oke, thank you, thank you. Terus level 2-nya akan mulai pekerjaan di tanggal 13 Juni sampai 20 Juni, 8 hari ya. Buat teman-teman level 0 dan level 1, selamat karena ini ada tambahan sekitar 5 hari dari yang biasanya 10 hari aja. Ini dikasih waktu lebih untuk menyelesaikan, dan biasanya bisa maksimal sih ya dalam seminggu juga sebetulnya. Waktu itu kita juga pernah ngerjain ya, pulang dari kantor jam 5, terus kita mulai assess tuh dari jam setengah 7, jam 7, udah beres-beres makan, mandi, segala macam kan. Sampai jam 10-an berhenti tiap hari kayak gitu, itu beres kok. Kita bisa nyelesain sekitar, waktu itu level 0-nya belum dibatas di 30 proposal, kita beres sekitar 70 proposal orang gitu. Makanya 10 hari dan ini ada tambahan 5 hari, 15 hari kayaknya more than enough sih untuk melakukan assessment gitu kan. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman yang kerja 9 to 5 masih ada kesempatan untuk membereskan target ini kan. Lumayan ya, kayak 1 bulan gaji lagi, gaji ke-13. Terus tanggal 24 Juni itu ada pengumuman atau kayak pembagian rapot. Terus rewardnya dibagiin estimasi bulan Agustus. Kenapa nggak ada tanggalnya? Karena ini kan nggak cuman reward untuk community reviewer, tapi biasanya akan dibagikan bersamaan dengan proposal-proposal yang sudah mendapatkan, sudah funded gitu ya statusnya ya, sudah menang gitu kan. Jadi sekali jadi semua akan dibagikan rata pada minggu yang berdekatan gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kenapa kalau ada delay nggak usah panik. Yang penting jangan sampai salah wallet address, jangan sampai lupa wallet, terus jangan sampai salah akses. Yang dialokasikan aja yang harus diakses. Selebihnya dari itu tolong dibaca dulu. Soalnya gini, kalau dulu kita mengerjakan yang di luar alokasi itu masih dapat nilai, tapi eh, perbandingannya tuh antara yang dialokasikan itu 30 nih. 30 ini punya bobot 80% gitu. Kalau yang di luar itu dia punya bobot 20%. Bukan berarti, jadi kalau yang 30 proposal di luar alokasi ini bobotnya 20%, udah gitu yang 30 proposal yang bobotnya 80% nggak fulfill, ya jauh ya dapetnya. Sayang gitu kan. Hmm, oke, next.
Nah, ini untuk teman-teman yang para Taipan atau para well-well di belakang yang bersembunyi. Ada timeline untuk Cardano Partner and Real World Integration. eh Langsung ya, real world integration, bukan real world asset lagi sebutannya, ngikutin narasi di Indo enggak. Dia punya deadline submission aja sih yang lebih panjang, beda dari kelima kategori challenge yang ada itu kan. Lebih panjang kenapa? Karena pasti lebih banyak resource yang harus ditulis dalam proposalnya, harus ada track recordnya, harus punya historinya, harus detail itu kenapa revenue memang bisa mencapai 5 juta dolar per annum gitu kan. Ini juga sama akan di vote juga, tapi nggak tahu ini proses votingnya siapa aja yang akan partisipasi karena shortlist publish ini kan pastinya dari tim Project Catalyst yang akan melakukan shortlistingnya ya. Nggak masalah buat kita. Yang mana yang terpilih itu tentunya akan jadi sumber daya yang baru buat teman-teman untuk mungkin bisa langsung menghubungi semua kader novator yang baru gitu kan, untuk jalin kerjasama gitu kan. Saya di Indonesia bisa nggak bantu untuk bikin ini gitu kan, atau nggak mewakili mewakili proyek-proyek ke-6 itu untuk bergerak di Indonesia. Itu sangat kita sarankan. Nanti kalau ada teman-teman yang mau ngerjain itu, hubungi aja kita juga nanti salurkan sesuai dengan bakat kalian masing-masing. Atau mau maju sendiri nggak masalah, tapi setelah maju jangan lupa kontribut lagi ke ekosistem gitu kan. Kasih tahu teman-teman bahwa masih banyak peluang buat mendapatkan pekerjaan di luar gitu kan. And then ya, Juli atau Agustus ditulisnya project onboarding, berarti masih sama dengan timeline untuk community reviewer tadi. Ada pembagian rewardnya bersama di bulan Agustus ya. Agustus biasanya di tanggal berapa ya? Pertengahan ya, belasan, belasan, belasan. Oke, next. Nah, tugas asesmen bersamanya ini tolong kasih reaction yang udah ngerjain biar kita tahu kira-kira udah ada berapa orang yang ngikutin. Kita nggak akan bahas sekarang, soalnya belum ada yang kasih ke kita get back dokumennya. Kita ambilnya dari lead donation. Kenapa nggak dari Project Catalyst? Karena Project Catalystnya masih maintenance servernya. Yang penting konsep berpikirnya teman-teman udah bisa ngerjain dulu. Uh, udah tahu alurnya harus seperti apa. Thank you Dito, udah ngerjain. Ya mungkin nanti bisa dikirim aja ke kita personal atau mau di drop di grup juga nggak masalah, buat teman-teman lain bisa tahu kira-kira udah sejauh apa pembelajarannya. Next. Nah, di sini kita juga mau ngasih tahu mengenai Cardano Ambassador Program. Sebetulnya nggak fokus terlalu banyak ke Cardano Ambassador Program untuk yang pertama. Kenapa? Kalau dulu memang dia open for public, sekarang aksesnya mungkin harus mengikuti partisipasi ya, lebih involve lagi gitu kan. Nah, itu ada invitation dari Bro Felix. Dia Cardano Surabaya, dia lead-nya di sana. Teman-teman bisa mulai ngerjain bareng. Oke, thank you. Ini bisa di next slide-nya. Nah, sebetulnya ambasador ambasador Cardano itu ada di beberapa negara ya. Di beberapa negara yang saat ini masih sekitar di 30 negara kalau nggak salah, dan total ambasador yang ada tuh masih sedikit, ada 50-an ya. Iya betul. 50-an, dengan kalian tahu sendiri ada berapa negara di dunia, atau mungkin nggak usah khawatir buat teman-teman yang tinggal di luar negeri juga, karena masih bisa menjadi representasi dari Cardano Ambassador seperti Bro Andreas, dia Cardano Ambassador Indonesia, tapi dia lagi ada di Berlin gitu kan.
Untuk setiap kota juga masih mungkin possible untuk mengajukan gitu kan. Caranya gimana? Ikutin aja pergerakan komunitas Cardano Hub di Indonesia. And then next. Nah, ambassador itu dapat apa aja sih sebetulnya? Nah, ini baru kita sebutnya grants ya. Tapi grantsnya privilege yang mereka dapat tuh uh, dari kontribusi pasti. Terus ada juga ada yang langsung mereka kontak dari Cardano Foundation-nya ya, invite only. Masuk ke platform Slack ya. Slack tuh kayak sama ya kayak WhatsApp versi buat kerjanya, Trello dan lain-lain sebagainya. Terus dia juga punya akses yang beda karena semua ambasador biasanya punya meet up, punya gathering sendiri, jamnya kadang malam banget buat yang di Indo. Terus dia close close group dulu, soalnya mereka akan announce beberapa apa ya informasi yang lebih duluan bisa dikasih tahu ya masing-masing ambasador kan dari setiap negaranya gimana. Dan Fanny-nya hilang, bentar ya. Jadi memang sebagai Cardano Ambassador tuh kalian bisa lihat nanti di websitenya itu bisa dapat salary juga. Terus tentunya kalian harus berkontribusi sebagai Cardano Ambassador sesuai dengan passion kalian masing-masing. Ada apa aja? Ada 4 macam kategori Cardano Ambassador yang tertulis ya. Sisanya mungkin ada Cardano Ambassador untuk developer, semoga nantinya ada ke sana juga. Tentunya 4 kategori yang awal ini kita bisa lihat ya nanti. Oke, next. Ya, ini 4 peranan Cardano Ambassador. Ada content creator, meetup organizer, gitu kan. Content creator itu ya pastinya sama ya. Gimana bahwasannya kan kalau content creator memang bikin konten dari video, blogs gitu kan, terus graphic design, podcast, atau dalam bentuk apapun yang artistik gitu kan ya, hasil produksinya. Terus ada juga meetup organizer, itu kayak Fanny. Di sini dia juga sebagai Cardano Ambassador meetup organizer Indonesia. Kerjaannya yang bikinin meetup aja terus gitu kan. Nanti topiknya adalah begitu dia masuk ke bulan berikutnya, ya mendeliver apa yang Cardano Ambassador dari negara lain sudah sepakati gitu kan. Nanti ada apa aja yang baru, apa aja yang perlu dipromosikan, butuh bantuan, biasanya langsung nyebar ke 50 orang ambasador itu gitu sekali jadi informasinya. Dan itu vital kenapa? Karena mereka pegang komunitasnya juga ya di sana kan di setiap negaranya. Jadi teman-teman yang pengen bridging sampai ke sana bisa deliver any kind of project yang under keadaan ekosistem ya tentunya. Jangan yep. Tanya Kak, graphic design berarti kayak microblog juga Kak, misal kita full tanpa face reveal, ya menurut kreativitas ya sebetulnya. Mereka tuh punya beberapa persyaratannya pasti ya, tapi kewajibannya adalah membuat konten setiap bulannya pasti ada gitu kan. Kalau meetup organizer membuat event setiap bulannya gitu. Kalau misal kita full tanpa face reveal, kayaknya nih namanya ambassador uh, harus show up ya, harus harus nggak boleh dox ya, harus kelihatan gitu, harus kelihatan juga tetap harus bisa present, dia dikenal sama banyak orang juga gitu kan, baik buruknya kelihatan di depan karena ya itu harus transparan dan mewakili community juga secara netral, nggak berpihak sama proyek-proyek tertentu, tapi hanya membantu uh, men-share apa ya, share knowledge, transfer knowledge buat teman-teman semua gitu, tugasnya itu. Next. Ada juga moderator dan translator ya. Kalau moderator tuh biasanya membantu
mediasi ataupun segala informasi di Cardano Forum. Terus bikin semua community member tuh benar-benar engage ya dalam sosial media platform gitu kan. Bisa macam-macam platformnya. Terus dia juga pasti udah punya pengetahuan yang cukup banyak mengenai tech dan non-tech, apapun dia profesinya. Lalu translator, kalau translator ini biasanya kerjanya mentranslate segala macam dokumen yang officially diakui oleh Cardano Forum dan juga Cardano Foundation. Jadi apapun untuk menyebar apa ya, menyebar knowledge ini dalam banyak bahasa lah ya. Berarti wajib bisa public speaking ya. Public speaking itu enggak juga ya. Justru yang tadi saya bilang kalau moderator memang harus jago mediasiin di Cardano Forum atau nggak di sosial media apapun, tapi kan masih typing-typing aja. Untuk yang meetup organizer pasti kelihatan. Cuman untuk yang karya-karya itu kan pasti ditulis ya, ditulis setelah itu ya tetap kalian juga suatu saat nggak mungkin batasannya kerja sendiri gitu kan. Pasti kan ada something untuk others gitu kan, ngasih sharing something gitu. Nggak mungkin tiba-tiba mana kadang ambasador kota Jakarta nggak tahu nggak pernah kelihatan. Kayaknya nggak mungkin juga gitu kan. Nggak tahu nggak ada. Dia sembunyi di balik layar gitu. Kayaknya nggak ada sih gitu. Mungkin bisa dijelasin Kak ada syarat atau enggak sebulan minimal berapa kali untuk yang kreator dan meet up. Nah, karena yang kita jalani sekarang ya, kebetulan istri saya Cardano Cardano Ambassador Meetup Organizer, jadi baru tahunya yang itu aja. Tapi setelah konsisten di Meetup Organizer, nanti dia bisa naik ke level 2. Level 2 itu berarti mengerjakan dua peran. Misalkan Meetup Organizer dan Content Creator gitu. Itu ada penyesuaian rewardnya lagi. Level 3 itu 3 peran. Ya tergantung kalian pilihnya apa, tapi ada limitnya sampai level 3 sih, gitu kan. Hmm, syarat. Syarat syaratnya partisipasi aja, dikenal aja sama teman-teman gitu kan nanti di Cardano Hub. Terus minimal berapa kali untuk yang kreator. Kreator belum tahu ya. Sedangkan meetup satu kali, satu kali terus gabut gitu. Enggak ya. Pasti ada KPI-nya atau mungkin mereka pakai objective key result juga OKR supaya benar-benar ada apa ya perbandingan antara dia punya base reward sama performance-nya sehingga nanti keluar reward yang sesuai yang pasti dalam dolar ya untuk ambassador. Hmm, lalu ya keempat ini sih yang jadi acuan untuk seorang Cardano ambassador. Jadi kalau kalian bisa mengerjakan keempatnya ini ya, ya mulai dari sekarang mulai apa ya berkarya lah gitu kan di Cardano ecosystem. Nanti bisa minta tolong ke Cardano Ambassador yang udah ada Bro Andreas sama Fani di sini. Pengen kelihatan gitu kan hasil-hasilnya gitu kan nanti bisa dibantu ini masuk sini karyanya gitu kan. Oke, next. Nah, untuk akselerasi untuk bantu teman-teman gimana caranya bisa jadi Cardano Ambassador, kita juga di sini ada program mini Ambassador memang. Tapi kita ini mm, nggak kasih reward sama kalian, tergantung sejauh apa partisipasi kalian di Cardano Hub. Setelah itu tentunya mm, orang-orang yang pengen berpartisipasi lebih lanjut kan tentu akan bergabung ya dalam community reviewer, terus jadi pengaju proposal juga. Nah, itu ya value-nya akan terlihat ya secara organik. Jadi tanpa ada kepentingan apakah kita hitung-hitungan dulu nggak, jalanin aja karena itu juga pasti dinotis sama teman-teman komunitas lainnya. Nggak usah khawatir. Tentunya benefitnya apa sih gitu kan? Jadi mini ambassador ya. Kalian kalau mau ideation, bikin proposal kita bantuin.
Kalian mau jalanin sendiri, kalian nggak mau masukin nama yang ngebantunya nggak masalah juga gitu ya. Kalau dulu kan memang ada yang namanya referral program ya, referral program gitu kan. Tapi kalau sekarang nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa build aja project kalian menurut preferensi kalian masing-masing. Kita bantu semaksimal mungkin, itu aja gitu kan. Dari situ kita juga bisa lihat banyak project yang maju, banyak project yang jadi gitu di Cardano ekosistem, terutama di Indo. Itu juga kan sudah banyak membantu berbagai pihak ya. Terus ya no election, tapi nanti satu-satu bisa apa ya? Bisa tatap muka sama Fani sebagai Cardano Ambassador. Kenapa? Karena kita pengen pertanggungjawaban yang oke pada saat kalian maju ke Project Catalyst, kalian adalah orang benar-benar menulis proposal itu atau tergabung dalam proposal itu dan sejauh mana kalian bisa mempertanggungjawabkan peranan kalian dalam proposal itu aja sih. Selebihnya kayak tanggung jawab atau keharusan kewajiban enggak sih, enggak ada ya. Karena Project Catalyst kan kalian sudah tahu modelannya memang pendanaan untuk menaikkan value dari ekosistem ya, bukannya benar-benar mencari apa ya, profit oriented enggak. Dan kita juga bukan organisasi yang seperti apa, bukan. Karena itu ada ekosistemnya sendiri di Cardano, beda lagi. Uh, terus ya ini aja, one-on-one session, meetup invitation, kalian akan selalu dapat nanti dari ambassador. Terus kalian bisa propose diri kalian masing-masing untuk jadi speaker kah? Atau mau jadi tunjukin apa ya karya-karya kalian di Cardano Chain ini sudah sejauh mana? Atau mungkin kalian mau kasih lihat apapun lah, anything yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Ini ambassador handle beberapa role gitu Kak, atau bisa satu role. Level satu itu satu role ya. Tapi level 2 bisa ambil 2 role. Level 3 3 role gitu kan. Untuk pertama pasti ya satu role dulu, dilihat qualified nggak buat jadi level 2 gitu kan. Kalau Bro Andreas, kalau nggak salah ya nanti bisa ditanyain lagi, dia level 2 ya. Dia translator dan juga moderator. Bisa ditemuin eksistensinya di Cardano Forum sama di Telegram bisa. Ya, approval. Jadi segala dokumentasi yang masuk ke Cardano Forum harus melalui ACC-nya Bro Andreas juga yang dari Indonesia. Kalau role yang berikutnya sebagai content creator ya nanti tunggu dulu role pertama kalian apply-nya sebagai apa dan keterima atau enggak gitu kan. Kita ajarin no worries ya, yang penting ikut aja, partisipasi aja dulu satu-satu, enjoy dan nikmatin rekodnya masing-masing, nggak usah khawatir. And then kalau mau ngajuin proposal tanya aja gimana sih nulisnya, karena jangan sampai plagiat ya. uh, Kelihatan gitu kan tumpang tindih jadinya. Terus apa lagi ya, jangan pakai AI. Terus pada saat melakukan review jangan sampai menjatuhkan orang lain, terus menghina proposal orang, nanti kalian sendiri yang kena gitu kan. Nggak boleh menghina, memang kritik membangun aja. Berarti kan lebih mudahnya memuji terus ya, memuji terus, kita notice aja yang nggak ada apa gitu kan. Biar si voter bisa baca, oh ini nggak ada ininya, kata level 0, level 1, level 2 tuh kan. Jadi seragam, tapi kualitasnya terus naik dengan kita partisipasi dari periode ke periode fund berikutnya. Hmm, Next. Ada pertanyaan? Pertanyaan ada, Cardano ada yang nggak ada. Dezuhan ya, kayaknya interest nih jadi ambassador. Mungkin bisa mulai partisipasinya nanti bisa mulai kelihatan di Cardano Hub yang Surabaya maupun Jakarta atau kota-kota terdekat. Nanti kontak aja lead kota masing-masing. Udah ada orangnya.
Hmm, mungkin kalau ya dari kita sih segitu ya buat sekarang. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan apa? Kita tunggu mungkin sekitar 5 menit karena kemarin kita mau bagiin rewardnya. Memang menunggu yang kasih hasil ses ke kita ya. Jadi kita tahu apa yang harus kita bantu karena dari satu kalimat pun gua pribadi udah bisa bantu kalian kok. Satu kalimat yang kalian tulis, gua sendiri udah bisa bantu ini harus ke arah mana atau elaborate lebih jauhnya ke arah mana gitu. Ya. Thank you. Dikembaliin ke Fanny lagi ya. Oke. Oke, thank you Ko Randi buat penjelasannya tentang update terbaru dari Si. Hmm? Hmm? Udah. Suara saya udah masuk belum? Atau gini? Oh, yang hidupin aman. Oh, aman. Thank you Bro Yans. Em, itu tadi update dari Van 12 ya, teman-teman. Jadi dari kemarin kita mungkin minggu lalu kita masih update yang sesuai dengan apa yang sudah dilalui di Van 11. Dan di Van 12 ini ada update-nya tuh pertambah apa perubahan di kategori challenge-nya aja teman-teman. Jadi nggak apa kalau misalnya untuk reviewnya community review sendiri so far belum ada infonya teman-teman. Jadi saya udah cek barusan untuk proyek Katalisnya sendiri masih belum terupdate. Jadi apakah ada kategori apa ada aturan baru atau belum tentang proposalnya. Tapi kalau misalnya kita masih pakai base yang kemarin, untuk level 6 masih di 30 proposal, level satunya di 80 dan di level 2-nya di 300. Oke. Ini ada pertanyaan ya. Hmm. Program ini dari Mas Ibnu Nawafil ya. Program mini ambassador ini berarti nggak ada jangka waktunya ya, open terus. Nah, oke, kalau misalnya untuk mini ambassador sendiri, jadi kita itu punya visi ya. Kita bersama dengan semua teman-teman dari Keadaan Hub Indonesia, saya, Bro Randi dan Bro Felix, kita punya misi tuh mungkin setiap kota gitu punya ada beberapa ambasador-ambasador baru. Jadi untuk yang mini ambassador program ini kita belum eh, nggak belum so far nggak ada jangka waktunya. Karena kan nanti kita berharap ketika dari mini-mini ambasador ini someday bisa jadi ambasador ya, dan itu kan tadi seperti di notice sama Bro Randi kalau misalnya ambasador itu kan tidak open public ya, tidak open for public saat ini. Semuanya by invitation, dan biasanya yang akan dihubungi pertama kali itu adalah kami, para ambasador, dalam hal ini saya dan Bro Andreas, yang akan mengajukan nama-nama kandidat yang akan kami calonkan sebagai ambasadornya gitu. Kalau itu untuk yang ambasador ya. Terus oke, tadi saya lanjut lagi untuk yang balik ke Project Katalis tadi udah clear ya teman-teman, kalau misalnya nanti mau ada yang teman-teman ada yang udah punya ideation atau sebenarnya tuh udah punya project tertentu yang sebenarnya bisa dikonekin ke blockchain, dan rasanya kayak saya udah punya bayangan nih dari sekarang ada 6 kategori yang ada di Project Catalyst. Ini ada yang apa ada yang cocok apa enggak. Kalian boleh tanya saya, boleh tanya Bro Rani juga. Nanti kita kita bisa one on one session ya. Jadi kita open untuk itu. Dan untuk community reviewer ya tadi saya ingetin lagi kita mulai di tanggal 2 Mei gitu. 2 Mei. Nanti filenya Ya. di grup ya. Ya, nanti file presentasi ini saya akan drop di grup kita yang kemarin. Terus nanti untuk yang Surabaya itu ada open 2 hari ya.
kalau nggak salah tanggal 23 Mei baru mulai. Itu mulainya juga di jam 6 sore ya. Jadi itu biasanya open di jam 11 UTC. UTC, UTC sama waktu Indonesia bagian Barat itu sekitar 7 jam bedanya. Jadi kalau jam 11 pagi di sana, jam 11 pagi di sana, di sini jam 18. Oke, nanti akan ada update juga dari Bro Felix untuk jam-jamnya, untuk kerja barengnya mau dari jam berapa aja. Terus tadi untuk yang ambassador saya mau tambahin dikit eh, cara involve-nya dulu kenapa saya bisa masuk dalam kandidat untuk jadi ambassador. Saya udah di sini sekitar 2 tahun, di jalan 2 tahun, dan involve-nya mungkin saya banyak jadi moderator kayak gini, jadi bantu co-host gitu kan. Terus kemarin itu sama saya aktif untuk menulis ya di Cardano Forum. Kalian bisa cek Karena Forum yang berbahasa Indonesia. Di situ ada 2 orang penulis, saya sama Bro Andreas, yang nulis tentang semua kegiatan yang kita lakukan gitu. Kalau Bro Andreas biasanya karena dia adalah Cardano Ambassador Translator, jadi dia akan translate beberapa eh, dokumen yang berasal dari Cardano Foundation, dari IOG atau Project Catalyst, dan beberapa official website yang diperkenankan ya. Jadi kalau detailnya sih saya juga belum terlalu tahu. Tapi biasanya nanti dari ketika kita udah on board tuh mereka kasih tahu sih kita ada minimal berapa. Atau kalau nggak salah 2 sampai 3 artikel per bulan sih. Itu nanti ada reportnya juga. Jadi kita eh, tanggal setiap tanggal 25 itu kita udah bisa report. Jadi nanti report ke kita punya worksheet sendiri untuk nulis kita tuh ngapain aja sih sebagai ambasador di bulan tertentu, tergantung dengan role yang masing-masing. Gitu. Terus kalau saya itu karena memang kenapa saya meetup organizer, memang dari dulu saya organize untuk meetupnya offline dan online-nya untuk Cardano Hub Indonesia. Untuk yang Surabaya bareng juga sama Bro Felix di situ, dan kebetulan saya dan Bro Randy kan di Jakarta ya kita. Jadi saya ambil role itu dan tugasnya adalah ngadain meetup kayak gini. Jadi kalau misalnya nanti in case dari teman-teman rasanya pengen bahas sesuatu om, apa namanya tentang apa yang ada di Project Catalyst, atau misalnya pengen ada satu sesi tertentu, kalian bisa info kami gitu. Kalau ini ambassador program sebenarnya ini udah jalan dari Fund 10 ya. Jadi ketika kita dapat pendanaan di Fund 10, kita udah lihat beberapa orang-orang yang sudah mulai udah on board ya. Jadi sudah mulai aktif bertanya, aktif one on one session sama kita gitu. Dan itu adalah satu kategori. Teman-teman, ini materi kita sebenarnya udah selesai. Jadi kurang lebih gitu. Ada beberapa hal, mungkin ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya close. Tadi saya lihat ada 2 orang ya yang bertanya. Ibnu Nawafil, Jazuhan, sama satu lagi kan siapa? Oh, tadi ini ada yang tanya ya. Sempat kita lewat ya. Untuk Bro Fendi tadi sempat tanya, extension apa APK itu buat wallet? Oh, mungkin untuk wallet ya tadi ya. Sempat berarti sudah jawab ya. Jadi kita nggak advice satupun, satu bebas, selama dia di ekosistemnya Cardano, itu oke aja gitu ya. Jadi saya nggak saranin untuk pakai yang dari exchange ya, cek lokal di Indonesia, karena kode walletnya beda. Jadi harus pakai yang dari ekosistemnya Cardano. Mungkin bisa pakai Yoroi, Eternal, atau Vesper ya, itu terserah kalian. Pak, cari yang paling gampang, yang paling mudah menurut kalian gitu. Kalau nggak bisa cara cara bikin walletnya, bisa tanyain sama kita. Di sini ada saya, Bro Rani, sama Bro Felix yang akan siap bantu untuk cara jelasin itu. Oke, ini deh. Satu lagi, Kak. Oke, boleh. Bro Fendi. Mau open mic juga boleh kalau mau. Apa pertanyaannya, Bro? Oke, saya stop share dulu. Open mic aja deh. Oke, boleh.
Silakan Bro Fendi. Mana nih? Tadi kalau nggak salah bakal di sisi persentase. Oh, pertanyaannya bakal ada sesi kupas tuntas tugas asesmen yang kemarin. Berarti bakal ada sesi lagi kak? Oh, nggak bisa kan? Oh, gini. Oke, coba. Hmm? Iya, dia mau open mic, mau nanya lagi. Oke, belum mau dijawab. Oke, jadi buat teman-teman kan ini tadi Mas Muhammad Ibnu nanya ya, tugas asesmen yang kemarin kan teman-teman memang belum pada submit ya, belum kasih ke gua secara personal atau nggak ke grup, drop linknya di situ belum. Jadi kita tunggu sampai mulai ada yang drop link di situ atau personal ke kita, nanti baru kita bahas satu-satu. Kalau misalkan saya ngebahas soal yang uh, gue udah pernah kerjain, nanti kalian uh, susah gitu ngikutinnya, soalnya cukup panjang juga. Lebih baik kita berangkat dari titik yang sama bareng-bareng, biar kelihatan nanti seperti apa hasil akses yang terbaik tuh kayak apa sih gitu kan. Terus buat uh, Mas Fendi mau nanya soal apa? Dito juga resen, boleh silakan. Mau Halo, siapa dulu? Agnes. Oh, Dito ya gimana? Eh, aku mau nanya kok mengenai job desk di mini ambassador tadi kan ada 4. Nah, kalau untuk awal mula kayak aku misalnya itu paling gampangnya itu mungkin startnya dari apa event organizer ya kok. Mhm. Iya, nanyanya awal startnya itu mulai dari event organizer dulu. Jadi pengen jadi mini ambassador gitu kan? Eh, Kalian ya Dito backgroundnya apa? Kerjain aja yang sesuai yang kalian minati gitu kan, dan apapun yang bisa nyambung dengan topiknya dari Cardano Ecosystem. Kalian sebagai konten kreator, teman-teman misalkan mau jadi meetup organizer, ngadain event, terus ngebawain masa sebanyak-banyaknya untuk diajarin project Katalis juga, itu silakan. Dan Ditonya hilang. Ya intinya Ada kok kembali ada. lagi ya berkarya aja gitu kan. Berkarya aja, terserah mau lewat jalur NFT kah gitu kan, atau mau lewat jalur Project Katalis juga ngajarin teman-teman yang lain, nolong teman-teman yang lain. Nah nanti kan keaktifan kalian itu kan ada recapnya ya, ada dokumentasinya, kumpulin aja sama kita. eh, Misalkan ternyata dari kalian salah satunya, salah duanya gitu kan, ada yang memang amazing gitu ya performnya, ya tentunya kita juga nanti akan kasih rekomendasi ke Cardano Foundation langsung melalui Bro Andreas atau lewat Fanny gitu kan, yang sudah jadi ambasador duluan. Kita akan rekomendasi misalkan bahwa Dito atau bahwa Mas Muhammad di sini qualified gitu kan untuk menjadi seorang ambasador ke depannya. Tapi mini ambasador ini sebetulnya gunanya adalah kasih identity sama kalian, bahwa nggak sebatas volunteer aja, tapi benar-benar bisa ngerasain reward dengan ngikutin apa yang kita ajarin gitu kan. Dan yang ngasih rewardnya bukan kita, jadi kita nggak kasih janji palsu, tapi ngikutin apa yang udah ada dari Canada Foundation. Kita nggak ngikutin narasi seperti RWA yang sedang ada di Indonesia, karena nanti akan dimakan oleh investor-investor besar gitu kan. Tapi kita build diri sendiri, teman-teman ngikutin aja apa yang udah kita ikutin, nanti kalian rasain sendiri manfaatnya gitu kan. Hmm, terus tadi udah bisa Fendi hilang lagi? Oh ya, Fendi dulu, Mas Fendi silakan. Halo, selamat malam, Mas. Ya, malam. Ya, ini kalau jadi komunitas reviewer gimana? Oh, boleh Community review tadi. reviewer, community Eh, reviewer. Ya, jadi caranya nanti sign up
ke cardano.idscale, daftar, kayak daftar di Facebook, isi namanya, isi emailnya, terus masukin wallet yang kalian udah bikin dari Cardano Wallet ya, jangan pakai checks. Udah taruh di situ walletnya, confirm, nanti ada email masuk ke Gmail ya, biasanya ke email kalian masing-masing, verifikasi di situ. Sampai sukses, itu udah jadi. Gitu. Terus itu tugasnya nanti, Kak. Tugas yang assess-nya akan dimulai nanti tanggal 23 ya, Mei. 23 Mei, karena sekarang masih pada masukin proposal ya. 23 Mei, itu sekitar 15 hari. Jangan lupa pilih preferensinya Cardano Open, kan. Kalau bukan orang tech ya, non-tech gitu kan. Tapi kalau mengerti mengenai IT, bisa pilih kategorinya yang lain, yang tadi 5, yang 4 yang lainnya gitu kan. Ada MVP, konsep, produk, developer ekosistem. Tuh. Ada lagi? Mas Fendi? Cukup kayaknya, Kak. Nanti kalau si Cardano IDS kalian udah bisa dibuka, kita pasti infoin juga kok. Jangan lupa sign up di sini gitu kan. Iya. Halo, Bro Randy. Ya, baik kok. Ya, saya mau tanya untuk ada minimal nggak untuk proposal yang di-review untuk teman-teman yang baru itu, teman-teman. Jadi, sama kan kalau kita kan ditarget kan ada 30 proposal nih. Nah, Ya, ada minimalnya nggak? Maksudnya trigger untuk teman-teman yang masih awal harus 30 semua harus dikerjain atau ada minimalnya berapa dulu gitu. ya. Terima kasih. Yang tadi ya udah dijelasin juga, sebetulnya ada 30 proposal yang dialokasikan untuk setiap akun gitu kan. Jadi Pak Eko misalkan sudah daftar, nanti ada alokasinya tuh kelihatan di akun ID Scale-nya 30 proposal yang harus diberesin. Itu adalah proposal yang dialokasikan. Setelah 30 beres gimana gitu kan. Bisa memulai assess yang di luar 30 alokasi itu. Sebanyak-banyaknya boleh, tapi untuk fund yang sebelumnya memang dapat reward. Untuk fund yang sekarang nggak tahu dikasih atau nggak lebih dari 30. Tapi biasanya reward yang dikasih di luar yang dialokasikan itu hasilnya lebih kecil daripada yang dialokasikan. Gitu. Jadi ada threshold-nya nih, berpengaruh biasanya. Kayak gitu. 30 itu untuk level 0, untuk level 1-nya 80 proposal dan dia dapatnya kemarin itu dapat 4.000 EIDA, kalau yang level 0 750 EIDA. Kalau misalkan kalian assess kurang dari 30, kemarin sih ketentuannya at least 10 proposal gitu kan. Tapi mandatorinya 30. Jadi kita kejar kualitas di 30 proposal untuk satu orang gitu kan, satu reviewer. 30 beresin sebagus mungkin, sebaik mungkin, lebih dari 500 karakter. Kalau gue sendiri assess satu section itu 1.500 karakter, impact 1.500, visibility sectionnya 1.500, value for money-nya 1.500 karakter ya. Oke, siap, Mas Randy. Terima kasih. Thank you. Vincent? Silakan. Halo. Ya, Bro, Bro Vincent ya. untuk konten creator ambasadornya Cardano itu harus close khusus buat konten tentang Cardano aja atau open untuk yang lain juga boleh? Obviously pasti mengenai Cardano ekosistem yang lagi trending, yang memang bisa engage sama teman-teman lain yang belum kenal Cardano, karena tujuannya kan masih ke open ekosistem ya, Cardano Open tadi. Sorry, kirain Bro Vincent yang satu lagi. Oke. Ya, jadi kalau bikin konten itu hanya boleh kontennya Cardano fokus. Yes. Betul. Nggak boleh campur, contoh bikin konten tentang blockchain lain gitu nggak boleh ya?
Reportnya nanti kalau dicek kan, oh ini ternyata general news mengenai blockchain gitu kan. Jadinya kurang valid gitu. Oh, jadi harus fokus ya bikin akunnya memang untuk Cardano ya. Oke, thank you. Ya, bisa juga contribute di spesifik platform gitu, di komunitas Cardano Indonesia bisa, Cardano Developer Community Indonesia bisa, di Cardano Hub Indonesia bisa, atau memang sengaja bikin podcast sendiri terus ternyata butuh, intinya balik lagi ke Project Catalyst, misalkan request friend untuk punya spesifik konten mengenai podcast itu dilempar ke Project Catalyst nanti bisa, dan at least bisa kelihatan sama semua community yang tergabung di Cardano Forum juga ya, gitu kan. Oke. Ya, thank you pertanyaannya. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Kita foto bareng dulu ya. Yang bisa pakai silakan, yang lagi ngopi bersantai nggak apa-apa. Ada yang lagi di pantai ya. Ada yang masih di kampus sampai malam. Ada yang pakai headset itu ada my father lagi nyetir. Oke, bro. Hati-hati. Oke, nggak apa-apa. Silakan. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke. Thank you semuanya. Happy weekend. Terima kasih. Kembali ke kegiatan masing-masing. Dan bisa ditunggu assessment-nya teman-teman hari Senin, atau mungkin nanti bisa mulai kerja bareng sama Bro Felix di Surabaya. Yang Jakarta belum ada jadwalnya, tapi tanggal 23 Mei, hati-hati tanggal 2 Mei ini udah bisa registrasi juga ya sebagai community reviewer. Sekian, terima kasih, selamat malam.